Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernah nggak sih kalian ngerasa, selama ini Indonesia udah kayak tertidur puluhan tahun, sementara negara-negara lain sibuk berlomba-lomba maju ke era teknologi canggih? Kali ini, kita bakal bahas aksi berani Presiden Prabowo yang bikin heboh tetangga sebelah, bahkan dunia, menghentikan ekspor gas murah ke Singapura dan memulai babak baru kemandirian energi dan pangan. Gimana nggak? Kebijakan ini seolah membangunkan Indonesia dari tidur panjangnya, menyadarkan kita kalau Indonesia itu kaya, kita nggak perlu bergantung pada negara lain, kita bisa lebih mandiri. Selama bertahun-tahun Indonesia udah rela jual gas dengan harga super miring ke negara tetangga, terutama Singapura. Sementara untuk kebutuhan dalam negeri sendiri, Indonesia harus impor dari negara yang sama dengan harga yang jauh lebih mahal. Ironis kan? Bukankah para pemimpin kita orang-orang yang pintar? Kenapa sampai tidak sadar akan hal ini? Tapi tunggu dulu. Apa benar mereka tidak sadar? Atau pura-pura pikun? Bayangin aja setiap hari gas Indonesia mengalir mencapai 160 sampai 180 miliar BTU, yang berarti hampir 60% pasokan gas industri Singapura berasal dari kita. Sementara itu, harga gas di Singapura cuma sekitar $4 Amerika Serikat per kaki kubik. Sedangkan di dalam negeri kita harganya jauh lebih tinggi, mencapai $7,5 Amerika Serikat per kaki kubik. Ironis banget kan? Kita yang jadi penyuplai, tapi kita yang harus bayar lebih mahal. Presiden Prabowo yang kita kenal dari latar belakang militernya, tiba-tiba mengejutkan banyak pihak dengan kebijakan yang kelihatannya kontraintuitif. Banyak yang skeptis, menganggap dia bakal lebih fokus pada kekuatan militer dan bukan soal pertumbuhan ekonomi. Tapi ternyata strategi yang diusung justru membuktikan bahwa kemandirian energi dan pangan itu sangat krusial. Dengan menghentikan ekspor gas ke Singapura, sekaligus meresmikan 37 proyek strategis kelistrikan nasional di 18 provinsi, Prabowo menunjukkan kalau Indonesia nggak mau lagi jadi pemain cadangan. Kini, semua sumber daya yang kita punya diarahkan untuk memperkuat logistik nasional, memastikan setiap butir energi dan setiap butir pangan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sejarah udah ngasih tahu kita bahwa dalam setiap konflik besar seperti Perang Dunia II, yang menang bukan cuma karena persenjataan canggih, tapi karena logistik yang mantap. Seorang jenderal terkenal pernah bilang, tanpa logistik, pertempuran mana mungkin dimenangkan? Nah, sama halnya di sini. Kemandirian dalam sektor energi dan pangan adalah fondasi untuk stabilitas ekonomi dan kekuatan geopolitik. Dengan mengamankan kebutuhan dasar, Indonesia nggak cuma menghemat devisa dari impor, tapi juga membangun posisi tawar yang lebih kuat di kancah internasional. Presiden Prabowo, yang notabene-nya sebagai seorang mantan militer, sudah wajar kalau prioritasnya adalah memastikan logistik dan kebutuhan dasar terpenuhi. Karena itu kunci kemenangan dalam pertempuran besar. Lebih dari itu, dia ingin memastikan Indonesia nggak lagi jadi negara yang selalu menunggu perintah dari luar. Dengan kebijakan swasembada energi dan pangan, kita mulai mengamankan sumber daya alam demi kedaulatan nasional. Seperti yang pernah dikatakan oleh jenderal legendaris, kekuatan sebuah negara diukur dari kemampuannya mengendalikan logistiknya. Nah, inilah momen di mana Indonesia berusaha membuktikan bahwa kita nggak mau lagi jadi pelayan bagi negara lain. Kebijakan ini memang nggak datang tanpa kontroversi. Banyak negara tetangga, terutama Singapura, langsung panik. Selama ini Singapura menikmati pasokan gas murah dari Indonesia, sehingga industri mereka bergantung pada suplai yang kita berikan. Bayangkan, tiba-tiba pasokan itu dipotong. Mereka harus buru-buru cari alternatif dari negara lain dengan harga yang pastinya nggak semurah yang kita tawarkan. Bahkan negara-negara lain seperti Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan Timor Leste pun harus meraba-raba untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru ini. Padahal, sebagian dari mereka selama ini masih mengandalkan energi Indonesia sebagai salah satu andalan utama dalam kebijakan energi nasionalnya. Lanjut ke babak berikutnya, 37 proyek strategis kelistrikan yang baru saja diluncurkan. Proyek-proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa,
Mereka adalah simbol komitmen nyata pemerintah untuk mengutamakan kepentingan dalam negeri. Dengan proyek-proyek ini, diharapkan pasokan listrik di 18 provinsi bisa lebih stabil, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional. Bayangkan jika pasokan listrik bisa diandalkan, sektor industri kita akan lebih kompetitif dibandingkan negara-negara yang masih bergantung pada impor energi. Ini adalah langkah strategis untuk mengurangi fluktuasi harga yang selama ini disebabkan oleh ketergantungan pada pasar internasional. Tak hanya itu, kebijakan ini juga membuka peluang baru untuk inovasi dan pengembangan teknologi energi terbarukan. Meskipun saat ini masih banyak yang berfokus pada kebutuhan dasar, kebijakan Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia siap melangkah lebih jauh. Dengan mengamankan sumber daya energi dalam negeri, pemerintah memberi ruang bagi sektor swasta untuk berinovasi, mengembangkan teknologi baru yang ramah lingkungan, dan pada akhirnya menciptakan ekosistem energi yang berkelanjutan. Ini adalah langkah penting yang harus dipertimbangkan, terutama di era globalisasi di mana setiap negara berlomba-lomba untuk menguasai teknologi canggih, seperti artificial intelligence dan inovasi digital lainnya. Di sisi lain, jangan lupakan tekanan yang datang dari negara-negara yang selama ini menjadi mitra dagang kita. Banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan ini bisa jadi bumerang, karena dengan menghentikan ekspor gas, harga di pasar internasional bisa melambung, dan negara-negara tetangga akan merasa dirugikan. Namun jika dilihat lebih jauh, langkah ini sebenarnya mengirimkan pesan yang kuat. Indonesia sudah nggak mau lagi jadi negara pengekspor murah-murah. Kini, setiap sumber daya harus diprioritaskan untuk kepentingan nasional. Prinsip Indonesian First yang diusung di sini bukan hanya slogan, tapi sudah mulai terwujud dalam kebijakan nyata yang mengubah dinamika ekonomi regional. Langkah ini bisa jadi titik balik dalam peta kekuatan energi di Asia Tenggara. Dengan mengutamakan swasembada energi dan pangan, Indonesia bukan hanya menghemat devisa dari impor, tapi juga mengalihkan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang lebih modern dan berdaya saing tinggi. Hasilnya, perekonomian yang semakin kokoh dan posisi tawar yang makin menguat di mata dunia. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, strategi ini adalah jawaban atas berbagai tantangan yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Buat kalian yang selama ini merasa Indonesia selalu jadi pemain pendukung di panggung internasional, inilah saatnya untuk berubah. Kebijakan ini menandakan pergeseran paradigma, di mana kita nggak lagi mengandalkan bantuan atau subsidi dari luar, melainkan memanfaatkan potensi dalam negeri secara maksimal. Tentunya perubahan besar seperti ini nggak akan terjadi dalam semalam. Ada tantangan dan hambatan yang harus dihadapi, mulai dari resistensi pasar, tekanan dari negara-negara mitra, hingga tantangan teknis dalam mengembangkan infrastruktur energi dan pangan yang mandiri. Namun dengan tekad dan komitmen yang kuat, kita pasti bisa melewati semua itu. Kalian pasti penasaran, apa sih sebenarnya motivasi di balik langkah berani ini? Jawabannya ada pada visi besar untuk membangun Indonesia yang benar-benar mandiri dan tidak terjebak dalam ketergantungan pada pasar internasional. Dengan memastikan setiap aspek logistik, dari energi sampai pangan, terjaga dengan baik, Indonesia siap melaju ke era baru. Era di mana kita nggak lagi menjadi negara yang selalu dikendalikan oleh dinamika global, melainkan menjadi pemain utama yang mampu mengubah aturan permainan. Jadi, apa sih inti dari semua ini? Langkah berani Presiden Prabowo untuk menghentikan ekspor gas ke Singapura dan mengedepankan swasembada energi serta pangan adalah cermin dari tekad Indonesia untuk bangkit dari tidur panjangnya. Ini adalah strategi untuk mengukir masa depan yang lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih berdaya saing. Dengan memastikan pasokan energi dan pangan terjaga, kita bukan hanya mengamankan kedaulatan nasional, tetapi juga menempatkan Indonesia di posisi strategis di peta geopolitik dunia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana menurut kalian? Apakah langkah ini akan membawa Indonesia menuju era baru sebagai kekuatan energi yang tak terbantahkan di Asia Tenggara? Dan apakah kebijakan ini akan benar-benar dijalankan dengan baik? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik,
dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.